Nah, sudah terlihat ya. Jadi misalkan kalian diminta tentukan sudut yang terbentuk antara garis AE dan garis AH. Nah, kalau yang soal pertama ini kan kasusnya berarti sudut antar dua garis ya. Jadi udah jadi garis gitu. AE sudah garis, AH juga sudah garis. Berarti kan tinggal kita gambar garisnya lalu kita cari mana titik potongnya. Nah, titik potongnya itulah yang nantinya akan menjadi sudut yang mau kita cari. Nah, di sini misalkan saya mau buat garis lagi walaupun garis AE sudah ada, tapi misalkan mau saya buat garis yang warnanya berbeda gitu ya. AE dengan AH. Nah, di sini AH sudah ada, misalkan saya warnai biru. Yang ini juga. Nah, kita mau mencari AE dengan AH. Titik potong AE dengan AH adalah di titik A, ya kan? Jadi AE garis AH itu memotong di satu titik, yaitu titik A. Oleh sebab itu, sudut yang dimaksud adalah si sudut A ini, gitu kan? Nah, gimana cara kita menentukan sudut A? Kalau di GeoGebra, misalkan kita belum tahu konsep dasarnya, kita tinggal pakai fiturnya aja, tinggal diklik dua garis yang mau kita cari sudutnya, nanti dia akan muncul letak sudutnya di mana, besar sudutnya berapa. Tapi ketika kita mengajarkan ke siswa, kita harus ajarkan konsep dasar bagaimana sih cara mencari sudutnya itu, gitu ya. Nah, tadi kan dari kedua garis ini dia memotong di satu titik di A. Berarti kita sudah tahu tuh sudut yang dimaksud adalah sudut A. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari besar sudut A ini? Seperti halnya kemarin mencari jarak antar ruang gitu ya, kita harus menggunakan bantuan segitiga. Berarti dari garis AE dan garis AH ini kita harus membuat sebuah segitiga yang di dalamnya memuat sudut yang kita cari. Karena kita mau nyari A, berarti kita harus bikin segitiga yang ada sudut A-nya. Berarti segitiga yang terbentuk kan mudah ya, ini masih dasar ya. Berarti E, A, H. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita tentukan, ini segitiganya segitiga apa, baru kita bisa hitung ya. Nah, berarti kalau ke materi ini, kalian sudah harus mengingat-ingat tentang materi perbandingan trigonometri, karena pasti sangat sering digunakan gitu ya. Nah, kita kan tadi mau nyari sudut A ya, berarti kalau kita mau nandain, tinggal kita klik aja sudut A sama garis EA dengan HA. Nah, kalau di GeoGebra udah jadi nih otomatis. Dia 45 derajat. Kalau sudah mahir, sudah lancar, tanpa dihitung, tanpa bikin segitiga, sebenarnya sudah bisa terlihat dia 45 derajat. Kenapa? Karena segitiga EAH ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Karena EA dengan panjang EH itu sama-sama rusuk. Tadi di sini saya bikin 4 ya rusuknya ya. Jadi panjang EA dengan panjang EH itu 4, sedangkan dia siku-siku juga di E. Jadi segitiga siku-siku sama kaki. Nah, berarti kan sudut E ini kan 90 derajat ya. Dan karena dia sama kaki, otomatis sudut A dengan sudut H juga sama. Nah, karena segitiga itu kan 180 ya. Terus udah dipakai di E ini 90. Berarti tinggal sisa 90 derajat kita bagi 2. Jadi masing-masing di H itu 45 derajat dan di A juga 45 derajat. Seperti itu. Nah, nanti bagaimana kalau misalkan segitiga yang terbentuk bukan seperti ini gitu. Atau kita tetap ingin mengajarkan konsep dasar cara hitungannya gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan rumus perbandingan trigonometri yang si demi kosami tadesa. Biasanya kan kalau di SMA diajarkannya seperti itu ya. Nah, berarti ketika kita ingin mencari sin alfa, berarti sin sama dengan depannya, berarti rusuk EH dibagi miringnya rusuk AH.
Tinggal kalian masukkan, berarti rusuk EH-nya itu 4, rusuk AH karena kita sudah belajar kemarin tentang diagonal sisi, boleh langsung pakai diagonal sisi, yaitu 4 akar 2. Jadi tinggal kalian cari deh, 4 dibagi 4 akar 2. Sebentar ya, saya pakai ini dulu deh. Pakai tab. Nah, tinggal kalian cari berapa nilai sin-nya. Dapat nilainya adalah setengah akar 2 gitu ya. Kalian sambil sediakan catatan juga ya. Karena kan ini nggak ada slide-nya, jadi saya menjelaskannya langsung di sini, bisa langsung kalian catat gitu. Saya ambil tab dulu sebentar ya. Ini ada yang tahu nggak ya? Saya nggak bisa annotate di tab itu. Kenapa ya? Biasanya bisa. Saya bisa annotate-nya di mana di laptop doang. Ada yang tahu nggak nih caranya? Atau harus diapain dulu gitu? Biasanya kalau itu yang pas di share screen, Ibu yang di laptop pencet dulu Bu yang paling atas view option, terus enable annotate. Oh gitu, oke. Berarti Enggak Ibu, maksudnya saat share screen tadi. udah nih saya share screen, terus pencet. Itu biasanya yang untuk alat tools di Zoom-nya paling atas ada view options. Ya, ada ya. Paling More, bukan ya, ya, beda. more itu. Yang di atas tapi ya, Bu. Ah, Terus enable ya, annotate. oh iya, enable. Oke, bisa. Ya, oke sudah. Kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau kita mau mengajarkan apa namanya konsep dasarnya gitu ya, berarti kita di sini tinggal pakai perbandingan trigonometri. Misalkan kita pakai sin ya, sin alfa sama dengan pada segitiga AEH gitu ya, berarti EH dibagi AH. Ya, berarti EH-nya 4, AH-nya diagonal sisi berarti 4 akar 2. Dapat dia setengah akar 2.
Kalau ditanya nilai sinusnya setengah akar 2. Tapi karena kita mau mencari sudutnya ya, atau berapa derajatnya, berarti kita cari alfanya ya. Berarti alfanya adalah bisa pakai arc sin atau sin berapa yang nilainya setengah akar 2. Yaitu sin 45 derajat seperti ini ya. Ini masih contoh yang apa namanya yang agak simpel. Nah, berikutnya yang soal kedua, misalkan ini kan sudah ya mencari sudut di antara dua garis. Sekarang mencari sudut antara garis dengan bidang. Jadi satunya garis, satunya masih bidang. Misalkan ini kalian boleh catat ya atau boleh foto bebas. Nah, ini saya hidden dulu. Misalkan di sini saya mau mencari garis, sudut antara AE dengan AGH. AE-nya sudah ada, kita tinggal bikin sudut segitiga AGH. Nah, oke. Menurut kalian, atau ada yang tahu nggak, kira-kira sudut antara AE dengan bidang AGH itu yang dimaksudnya yang mana? Silahkan kalau ada yang mau coba menjawab. Bu, maaf tadi pertanyaannya apa, Bu? Sudut antara AE dengan AGH. Berarti sudut AH atau EAG ya, Bu? Sudut antara apa tadi? Gimana? Sudut antara? Tadi siapa yang menjawab? Said Ibu tadi bilang EAG atau EAH. EAG atau EAH, sorry, sudut antara garis EA dengan bidang AGH. Berarti sudutnya ada di mana? Di A. Di A. Kalau A itu kan banyak ya. A yang mana nih? A yang berada di EAH atau A yang berada di segitiga HAG atau tidak keduanya? Ayo, bagaimana coba? Ada yang mau menjawab? Sudut A yang menghadap ke arah E, Bu. Yang ke atas. Jadi dia nanti EAH sama EAG. EAH sama EAG. Kamu bisa annotate nggak di gambar gitu? Sudutnya yang mana? Saya belum kebayang. Tadi kan konsepnya kan sudut itu bisa terbentuk kalau ada perpotongan antara dua buah garis, gitu kan? Berarti tinggal cari EA-nya kan sudah garis, berarti kalian cari garis yang mewakili AGH. Berarti ini siapa yang ngerjain? Saidina ya? Yang ini maksud kamu? Ini H kan ya? Terus ini tadi ini A. Maksudnya yang ini? Yang ini atau bukan? Iya, kayaknya itu, Bu. Kayaknya. Jawaban lain? Ada? Oke. Kalau misalkan memang sudutnya adalah
yang terletak antara garis EA dan HA. Yang jadi pertanyaannya, apakah garis AH ini merupakan garis yang mewakili bidang AGH? Karena AGH itu segitiga, jadi hati-hati untuk mencari garisnya. Kalau misalkan dia segi 4, itu nggak ada masalah. Segi 4 ketemu segi 4 misalkan. Mau garis dimanapun dia sama ya. Tapi karena dia segitiga, AGH-nya hati-hati. Jadi sudut yang dimaksud itu adalah sebenarnya garis dari A yang garis dari A ke tengah-tengah GH gitu. Jadi garis tinggi ya, garis tegak lurus A ke GH. Misalkan di sini kita mau pakai perpendikular deh, biar cepat. Sorry. Ya, aku sini lagi. Ini aja deh potongannya. Oh, tadi saya mau bikinnya bukan AGH, sorry ya. AFH, saya ubah aja deh AFH, maaf. Sebentar. Tadi saya delete dulu ya. Nah, AFH, sorry, saya salah nyebutin soalnya. AFH maksudnya. Nah, gini ya. Berarti kita cari jaraknya. Karena kita nggak boleh sembarangan bikin apa namanya bikin titik ya. Jadi kita harus pakai fungsi bisa midpoint, bisa perpendikular. Nah, gini ya. Berarti kalau saya putar ini gambarnya, saya lihat dari tampak depan tuh. Berarti sudut antara garis AE dengan AHF adalah sudut yang ini, AI. Kita bisa cek di angle. Kita klik AE dengan garis AI. Ya. Nah, bisa dilihat di sini. Tapi masalahnya ini kan masih dalam bentuk apa namanya desimal ya. Jadi paling kalau di GeoGebra ini kita hanya ingin melihat sudut yang terbentuk itu lokasinya, posisinya di mana, segitiganya juga yang mana. Tapi kalau untuk perhitungan enaknya kita pakai perhitungan manual. Jadi supaya kita bisa menghitung dalam bentuk desimal dan dalam bentuk akar seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat, ini saya hidden dulu. Maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga AEI. Nah, segitiga yang terbentuk adalah AEI. Udah kebayangkan ya? Kalau misalkan bingung, ini saya ini dulu deh. Mana tadi ya? Yang bagian T-nya. Nah, biar nggak bingung. Ya, berarti sekarang kita tinggal fokus ke segitiga AEI. Nah, tinggal kita cek apakah segitiga AEI ini merupakan segitiga apa? Segitiga siku-siku sama kaki atau bukan? Nah, tinggal kita konstruksi aja seperti tadi bentuknya ya, seperti yang apa namanya? T2. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita hitung. Berarti sudut yang dimaksud itu kan di A-nya ya, berarti tinggal kita hitung di sini. Mau pakai sin juga boleh. Berarti sin A sama dengan EI dibagi IA. Tinggal kita hitung saja. EI itu setengah dari diagonal ya. Berarti 2 akar 2. Ini tadi EA-nya 4 ya. AI-nya berarti tinggal kita hitung aja. Bisa. Ya, agak error nih.
akar AE kuadrat ditambah EI kuadrat 8. Berarti akar 24, 4 kali 6 ya. Berarti 2 akar 6. Salah. Dua akar 2 dibagi 2 akar 6. Jadinya berapa tuh? 1/6 ya. Akar 12. 4. 4 kali 3, 2 akar 3. Berarti 1/3 akar 3. Berarti sin alfanya 1/3 akar 3. Kalau ditanya berapa derajat, ya tinggal kalian pakai kalkulator nanti ya. Berarti arc sin 1/3 akar 3 nanti ada di situ berapa derajat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini silahkan dicatat dulu ya. Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita bisa latihan ya. Gambarnya masih yang ini untuk soalnya. Soal yang kedua, sudut antara garis BD dengan DG. Yang pertama anggap aja sudah ya. Yang kedua, garis AD, BD dengan DG. BD dengan DG. Nah, yang ini dulu. Silakan dikerjakan. Berarti tinggal yang B sama yang C, ya.
Ibu, apa saya boleh coba yang B, Ibu? Oke, boleh. Siapa ini? Tauri, Ibu. Tauri. Oke. Oh iya, posisi TR. PS-nya belum ya? Oke, Tauri dulu deh. Pakai GeoGebra atau apa? Langsung di GeoGebra-nya saja. Oke. Ya, Kayak izin share screen ya, Ibu. ya silahkan. Masih belum bisa, Ibu. Udah bisa belum nih? Udah, El. Makasih. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, jadi tadi kan soalnya itu tentukan sudut antara garis BD dan garis DG. Jadi yang pertama kita buat garis antara BD, terus kemudian DG. Nah, karena BD sama DG itu kan sebenarnya sama-sama diagonal sisi ya. Terus di sini tadi saya buat pakai poligon, itu antara B, D, dan G. Kemudian nanti dapat kita buat dua dimensinya seperti ini. Nah, terlihat antara BD, kemudian DG, dan juga BG itu kan sama-sama diagonal sisi. Nilainya itu kan berarti 4 akar 2 ya, karena kan tadi panjang kubusnya itu 4, kemudian didapat diagonal sisinya itu 4 akar 2. Nah, berarti segitiga yang terbentuk itu segitiga sama sisi. Kalau misalnya segitiga sama sisi, berarti kan sudutnya itu masing-masing 60 derajat. Kemudian karena tadi pertanyaannya antara garis BD dan DG itu eh, perpotongannya itu sudutnya berarti di bagian D sini. Nah, tadi udah dicek juga, jadi nanti ketemu sudutnya di D ini besarnya 60 derajat. Apakah seperti itu, Ibu? Ya, jadi karena dia itu ya segitiganya segitiga sama Sama sisi. sisi. Jadi Iya, langsung aja 180 dibagi 3. Oke, baik. Terima kasih, Tauri. baik. Terima kasih, Ibu. Yang nomor 2 tuh saya salah soal ya. Diganti saja menjadi nilai tangen antara tadi kan garis-garis udah ya. Jadi biar beda berarti antara bidang AFH dengan ABCD. Bidang AFH dengan ABCD. Silakan dicoba dulu. Ya, halo. Ibu, maaf, saya izin tanya. Ya, gimana? Kan kata Ibu kalau misalnya segi 4 itu kan perwakilan bidangnya itu kan bisa garis yang mana aja. Kalau misalnya segitiga itu cara tahu perwakilannya itu yang mewakili garis yang mewakili bidang itu gimana ya, Bu? Dari garis tengahnya. Kalau misalkan segi 4 ya, misalkan nih pertanyaannya sudut antara ADEH dengan ABCD.
Coba dibayangkan ADEH dengan ABCD. Berarti kan sudutnya seluruh garis yang ada sepanjang AD. Bener nggak? Iya. Ya, ntar dulu. Ya saya ini dulu. Ini ya, ADEH dengan ABCD. Nah, berarti kan yang membentuk sudutnya itu semuanya nih, sepanjang garis AD. Jadi kamu bisa pakai ini, bisa pakai juga kalau mau bikin garis baru ya, misalkan nggak harus di tengah-tengah gitu kan, misalkan bikin garisnya di sini nih, misalkan agak ke sini. Nah, asalkan dia itu tegak lurus dengan sudut yang ada di bidang ABCD, ini bisa menjadi sudut dan pasti besarnya sama siku-siku juga 90 derajat gitu kan. Tapi ketika dia segitiga atau yang lain, berarti kamu harus cari garisnya yang tepat di tengah-tengah yang berpotongan dengan garis satunya lagi gitu. Jadi AFH garisnya mana, ABCD garisnya mana. Nah, nanti cari antara perwakilan kedua garis itu yang dia berpotongan di satu titik. Seperti itu. Jadi ya gampangnya tinggal cari titik tengahnya aja. Karena kan segitiga kan sebenarnya titik tengahnya banyak ya. Kalau kita tarik bisa dari atas ke bawah, dari titik sudut yang kakinya itu bisa ke atas gitu. Jadi disesuaikan dengan nanti kira-kira dia berpotongannya itu di mana gitu ya. Udah paham? Baik, Ibu, makasih. Ya, coba silahkan dicoba dulu. Ibu, saya boleh nanya nggak, Bu? Ya, nanya apa silakan. Pasangan yang di ituinnya garis AI tadi sama diagonal bidang ABCD-nya atau sisi ABCD-nya, Bu? AFH, oke AFH dengan, nah kira-kira yang mana yang berpotongannya? Yang A, Bu. Di A kan? Nah sekarang cari garisnya. Pada bidang AFH diwakili oleh apa? Pada bidang ABCD diwakili oleh apa? Bayang nggak? Ini memang butuh ini ya, butuh apa dibayang-bayangin gitu. Ini AFH. Nah, udah kelihatan loh, pakai GeoGebra enak nih. Kalau dulu masih gambar di papan, agak-agak susah karena nggak bisa diputar-putar.
Gimana coba? FH dengan ABCD. Cepetan ya muternya, malah pusing. Udah kelihatan banget loh itu. Ayo, gimana? Coba. Diagonal sama garis tinggi ya, Bu? Berarti. Iya, diagonalnya yang alas diagonal apa? Diagonalnya berarti AC. Ya, garis tingginya Yang tadi pertama, AI. A ke tengah-tengah, HF, gitu kan? AF. Ya, Ya, FH. oke. Betul ya? Berarti kalau kita lihat, nah, kita bisa tarik garis. Ini AC-nya. Tinggal tarik garis dari A ke sini. Itu kan? Nah, berarti segitiganya kita bisa buat, kita bikin garis baru aja. Jadi segitiga apa tuh? C, A, M. Bener nggak gini? Tuh, betul ya? Kelihatan dari sisi ini tuh. Oke, berarti coba dihitung. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Hitungan manualnya ya. Tadi kan kita baru menentukan posisinya aja. Sebenarnya yang kita cari tuh sudutnya tuh yang mana sih, segitiganya tuh yang mana gitu kan. Setelah dapet, ternyata yang dicari adalah garis yang mewakili alasnya itu adalah AC dan yang mewakili AFH-nya itu adalah tadi apa ya, tengah-tengahnya AM ya. Berarti segitiganya kita bisa pakai ACM atau mungkin selain ACM juga bisa. Nanti hasilnya sama. Selain ACM kira-kira segitiga apa? Biar ngitungnya gampang. Biar jadi siku-siku gitu. Kalau ACM kan itu bukan siku-siku ya. Ibu, kalau misalnya yang diagonal sisi di bawah dibikin titik tengah, terus nanti ditarik garis ke titik M itu, bisa nggak ya, Bu? Nah, iya betul itu. Jadi lebih mudah seperti itu karena nanti jadinya segitiganya segitiga siku-siku gitu kan? Iya, Ibu. Ya, betul. Berarti kita tinggal bikin midpoint. Nah, tinggal kita tarik garis. Yang penting kan kita mau nyarinya sudutnya sudut A ya. Sudut A yang ada garis AM dan AC. Bisa diwakili oleh segitiga ANM. Seperti itu. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya dia di N. Jadi kalau dibikin poligon, dia akan seperti ini. Pusing-pusing nih ngelihatnya. Oke, tinggal kalian buat deh. Coba dihitung ya. Gambar ya. Geser kemana nih? Nah, kebanyakan poligon, jadi gambarnya numpuk kegeser-geser. Nah, itu ya. Ibu, saya Ya, pakai apa? kalau perhitungannya saya ditulis. Cuman saya buat GeoGebranya juga, Ibu. Oke, boleh di-share GeoGebranya dulu deh. Iya, Ibu. Host, tolong masih belum bisa di-share screen. Ini untuk GeoGebranya. Jadi kan tadi sudut antara bidang AHF, A, AHF, AHF sama bidang ABCD. Nah, tadi kan untuk segitiganya berarti ditarik garis tingginya kan. Dari titik tengah HF ini
itu titik K. Nah, titik K ini ditarik ke titik A, itu garis tingginya segitiga. Nah, untuk yang bidang bawahnya ini berarti kayak eh, titik tengah atau garis perpotongannya dari bidang ABCD, yaitu si titik L. Jadi saya di sini eh, buat segitiganya itu segitiga AKL. AKL ini kan udah siku-siku berarti. Nah, terus buat perhitungannya, ini kan AKL. AKL. Kalau kita lihat di sini, KL itu berarti sama kayak panjang rusuknya si kubus. Itu berarti 4. Nah, untuk AL dia setengah dari diagonal sisi. Berarti diagonal sisi itu 4/2, setengahnya berarti 2/2. Nah, di sini untuk caritan berarti kan depan depan per samping. Sebentar. Depan per samping. Berarti depannya sudut A itu si KL 4, terus sampingnya sudut A itu si LA 2/2. Terus di sini kalau disederhanain dapatnya itu 2/2. Dirasionalkan dapatnya akar 2. Lalu kalau kita cari tangan dari sudut A itu atau tangan dari akar 2 itu dapatnya 6,334. Ya, oke. Betul ya. Baik, terima kasih. Ini siapa tadi? Aurelia ya? Iya, Ibu. Ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Harus benar-benar dicek gitu menentukan garisnya. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi dia tuh agak mengsong itu nggak akan menjadi sebuah sudut. Misalnya tadi seperti ini nih. Misalkan kamu udah ketemu nih apa namanya garis yang mewakili AFH itu misalkan AM, berarti kan AM ya. AFH yang mewakili itu garis AM. Terus bingung nih kira-kira AM itu dia berpotongannya dengan garis pada ABCD itu di garis yang mana ya? Misalkan, oh mungkin ke AB, AB kan juga pada ABCD. Nah, kamu lihat di sini, AM dengan AB, apakah dia bisa membentuk sebuah sudut? Dan apakah si AB ini memang yang mewakili si ABCD ketika dia berpotongan dengan bidang AFH? Ternyata tidak. Jadi cari yang memang proyeksi. Lebih mudahnya tuh cari proyeksinya. Kalau kita lihat si AM, masih ingat proyeksi kan ya, bayangan ya. Si AM ini ketika kita proyeksikan terhadap bidang ABCD, maka AM ini bayangannya akan jatuh di sepanjang garis AC. Betul ya, jadi AM anggap aja kamu berdiri agak miring gitu sebagai AM. Bayangan kamu tuh adanya di bawah, tetapi di sepanjang garis AC. Nggak mungkin kamu berdiri di AM, terus bayangan kamu agak mengsong ke AB. Kan agak-agak ngeri ya. Nah, jadi yang tepat untuk menentukan mana pasangan garisnya adalah dengan cara memproyeksikan gitu. Kalau kamu bingung misalkan menentukan mana perwakilannya, ya sudah cari salah satu, nanti yang satu lainnya tinggal diproyeksikan dari yang sudah ketemu tadi. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Coba kita coba lagi. Ya, Sayyidina silakan mau bertanya apa? Bukan Bu, saya tadi mau bikin catatan cuma ngelihat soalnya kayaknya saya salah bikin soal. Itu yang AE ke AGH atau AFH ya, Bu? Yang A. Oh, tadi dirubah ya, tapi saya lupa nih rubahnya rubah apa tadi ya? Ada yang inget gak? Jadi Apa belum AFH saya kalau nggak rubah salah. tadi? AFH ya? Kalau nggak salah. Iya, nanti coba ditanya ke temennya ya. Tadi juga ada yang salah, ada yang belum saya rubah nih. Ya, AFH. Karena kalau ke AGH nggak jadi ya. Nggak ada proyeksinya. Oke, berikutnya yang D. Misalkan, apa ya? BF dengan ACF deh.
Jadi BF dengan ACF. Jadi AFP. Oke, silakan dicoba dulu. Bu, saya mau nyoba boleh nggak, Bu? Ya, siapa ini? Faisal, Bu. Oke, silakan. Pakai GeoGebra? Iya, GeoGebra udah tulisan udah. Apa manual saya hitung-hitungannya. Bentar. Boleh, bebas. Kamu enaknya gimana? Ya, saya share screen bentar. Ini belum di enable apa share screen. Udah, Faisal.
Nah, apa tadi kan yang ditanyakan garis BF terhadap eh, bidang ACF, ya kan? Habis itu, bentar. Ya intinya ini, jadi kan biasanya kan ini kan pertama soalnya tentukan sudut garis BF terhadap bidang ACF. Jadi ACF-nya dibikin ada midpoint di tengah AC, di titik I. Habis itu eh, dibikin perpendicular line, terus habis itu dibikin segitiga lagi, segitiga BIF, soalnya buat nyari sudut BFI ya kan. Habis itu ya udah tinggal mulai hitung-hitungannya. Kalau di GeoGebra udah ditentuin sudutnya itu 35,26. Terus kalau di hitung-hitungan, kalau garis BI kan ini kan tengah diagonal bidang itu kan 4 akar 2 dibagi 2 kan 2 akar 2 ditambah, ya bentar, iya ini nyari sudut, ini nyari ini dulu ya, nyari apa dia sisi miringnya segitiga BFI ya. Sisi miringnya tuh 2 akar 6 karena Pitagoras dari ini 2 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat itu 2 akar 6. Terus udah itu udah ada tiap panjang sisinya. Terus cari sin sinnya si F ini. Sin F itu kan depan per miring, jadinya depan dari F itu 2 akar 2, miring dari si F itu 2 akar, miring dari segitiga itu 2 akar 6. Jadinya 2 akar 2 dibagi 2 akar 6 itu per akar 3. Itu dirasionalin dikali akar 3 tiap bilang dan penyebutnya jadinya sepertiga akar 3. Sepertiga akar aksin dari sepertiga akar 3 itu 35 akar 26. Ini sibuk gitu dong. Ya, oke, betul ya. Di hasilnya adalah 1/3 akar 3 atau 35,26 kuadrat. Oke, baik, sudah betul. Terima kasih. Lanjut ya. Ini tadi siapa terakhir yang jawab? Faisal. Faisal. Oke, ini kayaknya banyak kan yang laki-laki ya, yang perempuannya pada kemana nih? Ini soal yang saya kasih berikutnya perempuan yang jawab ya. Saya random loh. Nanti kalau yang perempuan nggak bisa jawab, baru nanti laki-lakinya. Tapi harus perempuannya duluan ya. Jadi tadi laki-laki terus yang jawab. Oke, berikutnya mungkin dicatat aja ya. Sudut antar BDE sama BDG. BDE sama BDG. Derajatnya yang dicari ya, besar sudutnya. Jadi kamu bebas mau pakai sinus kayak tangan atau cos gitu. Yang penting yang ditanya adalah besar sudutnya. Silakan dikerjakan. Saya random untuk yang perempuan dulu. Jadi kalau perempuan nggak ada yang bisa jawab, baru saya random yang laki-laki. BDE, BDG.
Hadir, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sebentar Oke, ya, Ibu. pakai Saya GeoGebra apa foto dulu. manual? Oh, manual ya? Oke. Dua-duanya, Bu. Oke. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Ini saya yang pertama pakai GeoGebra dulu, Bu. Nah, tadi kan soalnya itu sudut dari BDE, bidang BDE, sama sudut dari bidang BDG. Nah, terus pas udah digambar, ternyata ini kedua bidang ini kalau diproyeksikan itu garis yang mewakilinya itu tepat berada di tengah-tengah segitiga itu, Bu. Di sini saya bikin pakai apa tadi ya? Perpendicular line. Terus kan dia berpotongan di titik N. Nah, ini untuk berarti sudut antara dua bidang tadi itu si sudut ini, Bu, ENG sebesar 70,53 derajat. Nah, untuk yang manualnya ini, Bu, untuk manualnya biar mempermudah saya buat jadi segitiga siku-siku dulu. Jadi segitiga yang tadi ini saya bagi dua, nanti dapat segitiga ENO. Terus panjang ON itu kan 4. Terus panjang si EO-nya itu 2 akar 2 karena dari setengah dari diagonal sisi. Terus dicari EN-nya pakai yang teorema Pitagoras, dapat hasilnya 2 akar 6. Terus saya pakainya sin A. Sin itu kan depan per samping. Miring, depan per miring. Jadi depannya 2 akar 2 per 2 akar 6. Terus ini dirasionalkan nilainya jadi 1/3 akar 3. Berarti untuk si alfanya ini sama dengan aksin dari 1/3 akar 3 itu sama dengan 35,26 derajat. Nah, tadi kan ini segitiga sama kaki ya, Bu. Berarti besar yang ini sama ini tuh sama. Jadinya besar sudut ENG itu 2 kali alfa. Jadinya hasilnya 70,52. Apakah betul, Ibu? Oke, tadi masih diingat. Oke, berarti tadi EN-nya itu rusuk ya? Apa, Ibu? Tadi EN itu apa? NO ya? NO itu tadi rusuk ya? Iya. Iya, Terus dia NO itu tadi setengah dari diagonal sisi. Oke, terus EN berarti 16 ditambah 8 24 ya. 24 berarti 4 kali 6 2 akar 6 ya, betul? Tadi kamu mau cari sudut, coba deh dibuka lagi GeoGebra-nya. Ini, Bu. Ya. Coba dikedepanin. Diputer kubusnya. Saya belum ngitung soalnya. Ya, digeser sedikit. Nah, geser lagi. Oke. ENG ya. OG. Oh ya, betul. Berarti terakhirnya tadi dikali 2 ya. Hasilnya sama ya dengan yang di GeoGebra tadi 70,53 juga bukan? Di GeoGebra 70,53 tadi pas ngitung sendiri itu 70,52, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Karena si theta ini nggak segini, tapi kalau dari kalkulator mendekati ini, Bu, nilainya. Ya, nggak apa-apa. Selisih desimalnya nggak apa-apa, sedikit. Oke, betul. Baik, terima kasih Arianti. Terima kasih kembali, Ibu. Satu soal terakhir ya. Coba sekali-kali pakai limas ya. Limas segi 4 beraturan. Oke. Saya sebutkan aja ya. Jadi
5 segi 4 beraturan TABCD. 5 segi 4 beraturan TABCD. Panjang rusuk alasnya 3, rusuk tegaknya 3/2. Saya ulangi, 5 segi 4 beraturan TABCD, jadi puncak atasnya T, alas bawahnya ABCD ya. Panjang rusuk alasnya itu 3 cm semua karena kan dia beraturan. Rusuk tegaknya yang miring-miringnya itu 3/2 cm. Yang ditanya adalah tangan antara TD dengan alas ABCD. Tangan TD dengan alas ABCD.
Oke, ada yang mau mencoba? Silahkan. Jadi dihitung manual dulu ya, kalau misalkan mau lebih mudah gitu, dihitung manual dulu untuk mencari tingginya. Nanti untuk menggambar di GeoGebra kan butuh tinggi ya untuk menggambar prisma segi empatnya itu. Jadi kamu gambar persegi dulu untuk alasnya, nanti baru pilih di extrude to prism. Nanti tinggal masukin tingginya berapa. Nah, tadi kan tingginya belum ada, baru ada sisi tegak ya. Nah, kan kamu bisa cari tingginya menggunakan Pythagoras dari apa namanya panjang huruf alas yang ada dengan sisi tegaknya tadi. Setelah ketemu tinggi, nanti baru bisa digambar di GeoGebra untuk menentukan mana sih sudut yang dimaksud atau yang dicari gitu. Nanti untuk mencari sudutnya ya bebas, tinggal bisa pakai sinus, kosinus atau tangan gitu ya. Tadi pertanyaannya apa tuh saya lupa. Gitu. Ada yang mau coba? Ibu, maaf mau nanya, tadi 3 akar 2 tuh tingginya atau sisi miringnya ya, Bu? Tegak, sisi tegak. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi tinggi sama tegak beda ya. Sisi tegak tuh yang tulangnya miring-miring gitu. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Kita harusnya sampai 15.40, tapi tadi karena kita telat sekitar 5 menit, ini kita tambahin 5 menit lagi. Bagi yang mau mencoba silahkan, boleh raise hand atau langsung aja.
Sudah selesai belum? Ibu, saya mau nyoba tapi takut salah. Ya nggak apa-apa, nanti kan kita coba koreksi bareng-bareng. Boleh di-share screen aja. Oke, sebentar. Ini kalau untuk GeoGebra-nya saya bikinnya kayak gini. Terus tadi kan yang ditanya tan TD dengan alas ABCD ya, Bu. Terus berarti kalau diambil 2 dimensi kayak gini, terus saya bikin di titik tengah sini aja biar gampang nyari ininya. Jadi dia segitiga siku-siku. Terus kalau di GeoGebra kan nemu sudutnya segini. Terus kalau dihitungannya kayak gini, Bu. Saya nemu tan alfanya itu 2. Nah, kalau sudutnya berarti arc tan 2 63,44 derajat. Oke, hitungan itunya berapa? Apa, Bu? Hitungan manualnya. Tadi tingginya dapatnya berapa? Tingginya 3/2. Oke, tingginya tadi dapat 3/2 ya. Terus 3/2, saya belum hitung juga sih. 3/2 itu tadi itu apa namanya, sisi tegak. Tegak tuh. Sisi tegak sama tinggi beda. Oh, Sisi berarti tegak, dia yang di ah, samping. sisi tegak itu yang sampingnya, yang TB, TA, TD, TC itu sisi tegak. Kalau tinggi, ya berarti yang PE ini gitu ya. Tapi kalau secara gambar ini sudah betul. Jadi kan kalau kita hanya ingin mengambil gambar kasarnya gitu, misalkan menentukan sudutnya di mana, tingginya nggak terlalu valid juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk perhitungan akhir kan harus dihitung ya. Nah ini sudah betul nih memprediksi sudutnya di mana. Nah di sini kan tadi TDE ya, berarti segitiganya. Sudutnya yang dimaksud adalah di A dengan segitiga, di D ya ini berarti dengan segitiga TDE. Nah, kamu pakai cara tangan, caranya sudah betul, cuman tadi kamu berarti salah di menentukan tinggi. Jadi harusnya tingginya juga harus dihitung dulu menggunakan segitiga TED ini. Kan TD tadi 3/2. Terus ED berapa tadi? ED kan rusuknya 4 ya, rusuknya 3 ya. Berarti ED itu karena dia persegi 4 kan, sisinya segi 4, berarti kita bisa pakai aturan yang diagonal sisi. ED itu kan setengah dari diagonal sisi BD. Berarti kalau rusuknya 3, diagonal sisi BD-nya kan 3/2. ED setengahnya berarti 3/2/2. Jadi nanti kamu bisa pakai Pitagoras buat nyari tinggi TE sama dengan TD kuadrat ya. Berarti 3/2 kuadrat dikurangi DE kuadrat. DE-nya tadi 3/2/2. Hitung-hitung kamu dapat TE. Nanti baru bisa nyari tangan. Karena tangan itu kan depan per samping ya. Berarti TE dibagi PD gitu ya. Jadi hanya salah di TE-nya aja, seluruhnya sudah betul. Oke, makasih Bu. Berarti ini saya salah nangkep. Jadi kalau kalau panjang tegak itu berarti yang miring ini ya, Bu? Iya, sisi tegak adalah rusuk-rusuk yang miringnya. Jadi kalau tinggi itu biasanya disebutkannya secara jelas tinggi 5, tinggi prisma gitu ya. Kalau tidak disebutkan secara jelas artinya harus dicari terlebih dahulu. Atau biasanya tinggi juga disebutkan jarak antara titik puncak limas terhadap alas, titik puncak terhadap alas, jarak, ada kata jarak, berarti kan harus tegak lurus. Nah itu sama aja kayak tinggi, tapi kalau sisi tegak dia jelas bukan tinggi, dia adalah yang rusuk miring-miringnya itu, gitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih Aisyah. Cukup ya, ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Tidak ada ya? Oke, baik, sudah lewat nih ya. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Waalaikumsalam, makasih Bu.